Konsep kualitas ya? Di perpustakaan. Kayak masalah aku puas atau nggak puas gitu nggak sih? Pernah sih iseng-iseng nulis komplain gitu. Tapi ya emang kita perlu tahu konsepnya. Iya, jadi nggak sembarangan kayak acap ini baik atau ini buruk gitu. Apalagi kan kita mahasiswa, jadi ya menurut gue perlu tahu sih kayak penilaiannya tuh kayak berdasarkan apa gitu. Terus nggak sembarangan juga, masa iya belum nyoba tapi sok-sok nilai kepuasan. Jadi gue tuh pernah baca ya konsep namanya tuh Performance Evaluation Factors Based on Project dari Elkana Timotius. Terbaru ini kemarin tahun 2020. Iya. Maksudnya performance evaluation factor itu faktor-faktor yang perlu dievaluasi. Nah, di situ kayaknya ada 3 indikator deh kayak untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kualitas performa kerja. 3 ini nanti juga ngaruh buat performa kerja, ya kayak misal di instansi perpustakaan atau kearsipan gitu. Supaya kita bisa lihat seberapa besar sih tingkat kualitas kita ya dinilai dari 3 aspek ini. Yang pertama, The effect of teamwork. Itu tuh kayak spirit the corps-nya gitu loh. Nah, faktor ini tuh berpengaruh banget buat ngejalanin fungsi dan tugas masing-masing individu. ya jadi kita kayak sama-sama paham gitu kan profesional kayak tuh foksinya tuh kayak apa aja, terus ngelaksanainnya tuh juga harus sebaik mungkin. Nah, misalkan itu kayak divisi pelayanan tuh punya hubungan yang baik sama divisi operasional kayak gitu. Ya pasti efisien itu nanti. Outputnya bisa maksimal gitu loh, lebih ngeh. Masa iya nih, misal ada kursi, nah salah satu kakinya tuh patah, kan nggak bisa digunain lagi tuh kursi, ya kan? Jadi gue ngambil kata-kata dari boyband favorit gue ya, kayak the teamwork itu makes the dream work. Jadi kayak ketika lu punya tim yang bagus, lu punya tim yang sefrekuensi, kalian bisa backup satu sama lain, kayak kalian tuh mau lakuin segala apapun tuh bisa gitu loh. Kayak emang sebagus itu ketika lu punya tim yang bagus. Yang kedua, The effect of knowledge management. Jadi knowledge management ini sebagai sebuah strategi suatu instansi atau perusahaan. Jadi kayak kita tahu alur kerjanya, terus kayak kita tahu prosesnya ya kan, dari pengetahuan yang kita peroleh dari knowledge management ini gitu. Perpustakaan atau kearsipan juga organisasi yang menampung informasi. Jadi ya perlu kita memanajemen informasi atau pengetahuan. Ya biar tercapai gitu tujuan sama standar yang kalian punya itu gimana. Berarti kalau nggak ada knowledge management, nggak baik dong kualitasnya. Gak langsung jelek sih, cuman kurang maksimal aja. Jadi tiap anggota atau pegawai dan perusahaan sendiri Ya kayak murid-murid gitu sih prosedurnya. Beruntung sih belajar knowledge management di kuliah. Iya juga ya. dari kasus yang disampaikan Karl Martin Wick ini, Perusahaan yang gak pakai knowledge management tuh bakalan kalah saing gitu loh. apalagi sekarang teknologi juga butuh disesuaikan setiap anggotanya biar paham semua. terus yang ketiga, Nah, ini sih yang paling penting. Budaya organisasi. Budaya itu ya kayak wajah kita gitu loh, kayak kita pasti kan punya ciri khas kayak gimana sih kayak masing-masing wajah orang kayak gitulah pokoknya. Kayak Jakarta, oh ondel-ondel. Surabaya, pasti orang-orang bilang kasar dan Punten. Budaya perpus? Ya baca nggak sih? Baca ya. maksudnya budaya organisasi itu ya ciri khas tindakan kita. Gimana alur kerja kita, terus institusi kita tuh punya pelayanan apa aja. Nah, implementasi yang berkelanjutan itu bisa menimbulkan suatu pandangan kebiasaan dari orang-orang tersebut gitu. Kalau ditanya di perpus ya, budaya literasi, preservasi. Budaya preservasi. Nah, beda juga sama kegiatan kearsipan. Kalau kearsipan sendiri ya tujuannya adalah kegiatan pengarsipan. Ya jadi fokus pada nilai unsur-unsur budaya aja sih instansi ini. Kalau yang gue pahamin tuh
emang kayak budaya organisasi itu bisa terbentuk dari prinsip-prinsip manajemen yang ada gitu. Cara komunikasinya gimana? Terus abis itu alur kerja atau arah kerjanya tuh gimana? Terus juga yang paling penting tuh juga pembagian kerjanya. Kayak jangan sampai ada timpang tindih gitu ya, satu banyak satu sedikit, kan kayak gak make sense. Overall 3 ini kayak jalan bareng gitu maksudnya. Simpelnya kayak hubungan ya. Kalau satunya nggak jalan, ya yang lainnya ikut nggak jalan. Asik. Cia, bisa aja Ten. Say lu Ten. Kalau menurut gue tuh konsep kualitas itu ya kayak bisa diibaratin sebuah rumah. Ketika lu bisa jaga apapun bentuknya, ketika lu bisa buat rumah itu ya sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang pantas, pasti kayak lu bisa nyaman sih di situ. Sederhananya kayak gitu.